Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aisyah Al-Munawwaroh. Saya mahasiswa Universitas Said Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Pariwisata, dengan NPM 2020110047 kelas 3 PHA. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Komunikasi Bisnis yang didoseni oleh Ibu Farida SEMP. Dan di video ini saya akan menjelaskan materi tentang mengidentifikasi segmen dan target pasar. Berikut penjelasannya. Mengidentifikasi segmen dan target pasar. Identifikasi target pasar merupakan langkah awal yang dibutuhkan dalam perencanaan dan pengembangan strategi pemasaran. Dalam situasi di mana konsumen menghadapi banyak pilihan, maka kesuksesan pemasaran produk akan banyak ditentukan oleh kesesuaian produk dengan kebutuhan konsumen pada segmen tertentu. Pemasaran sasaran yang efektif mengharuskan pemasar 1. Mengidentifikasi dan menentukan profil berbagai kelompok pembeli yang mempunyai kebutuhan dan preferensi berbeda, yang disebut juga segmen pasar. 2. Memilih satu atau lebih segmen pasar untuk dimasuki atau disebut dengan penentuan sasaran atau target pasar untuk setiap segmen sasaran, menentukan dan mengkomunikasikan berbagai manfaat penawaran pasar. Ada dua komponen dasar segmentasi pasar, strategi dan analisis. 1. Strategi segmentasi pasar dimaksudkan untuk mengarahkan kegiatan pemasaran pada segmen yang dipilih atas dasar kebutuhan dan karakteristik tertentu. 2. Analisis segmen pasar dimaksudkan untuk menentukan target atau sasaran pasar pada segmen yang dipilih. Ini berarti analisis dan segmen pasar harus ditentukan lebih dahulu sebelum strategi pemasaran dapat dilaksanakan. Tingkat pada segmentasi pasar. Sebagian besar perusahaan beralih ke pemasaran mikro pada satu daerah 4 tingkatan, yaitu 1. Pemasaran segmen, 2. Pemasaran ceruk, 3. Pemasaran lokal, dan 4. Pemasaran individual. Dasar pada segmentasi pasar konsumen. Untuk mengsegmentasikan pasar konsumen, kita menggunakan dua kelompok variabel yang luas. 1. Beberapa peneliti berusaha mendefinisikan segmen dengan melihat karakteristik deskriptif, geografis, demografis, dan psikologis. Lalu mereka memeriksa apakah segmen pelanggan ini mempunyai kebutuhan atau respon produk yang berbeda. 2. Peneliti lain berusaha mendefinisikan segmen dengan melihat pertimbangan perilaku seperti respon konsumen terhadap manfaat, alasan menggunakan atau merek. Dasar untuk segmentasi pasar bisnis. Pemasar bisnis biasanya mengidentifikasikan segmen melalui proses yang berurutan. Perhatikan sebuah perusahaan aluminium. Pertama, perusahaan melakukan segmentasi makro. Perusahaan melihat pasar menggunakan akhir mana yang akan dilayani. Perusahaan memilih pasar residensial dan perusahaan harus menentukan aplikasi produk yang menarik, bahan setengah jadi komponen pembangun, dan perusahaan mempertimbangkan ukuran pelanggan terbaik dan memilih pelanggan besar. 2. Tahap kedua terdiri dari segmentasi mikro. Perusahaan memutuskan untuk berkonsentrasi pada segmen pasar yang dimotivasi oleh pelayanan. Terdapat 3 penentuan dalam menentukan target pasar. 1. Kriteria segmentasi efektif. 2. Mengevaluasi dan memilih segmen pasar. 3. Pertimbangan tambahan. Dan kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan tadi yaitu pemasaran sasaran menghendaki 3 langkah utama, yaitu pertama, sasaran segmentasi pasar yaitu tindakan membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang mungkin memerlukan produk pemasaran berbeda. Kedua, menetapkan pasar sasaran yaitu tindakan mengevaluasi dan menyeleksi satu atau lebih segmen pasar yang hendak dimasuki. Ketiga, penempatan produk yaitu tindakan merumuskan penentuan posisi bersaing untuk produk dan bauran pemasaran secara terperinci.
Sekian materi yang saya berikan, semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.